Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kami, Portal Berbagi Ilmu. Hari ini kita akan belajar mengenai heater dan air conditioning. Sesuai namanya, fungsinya pun seperti itu, heater dan air conditioning. Jadi ini masih dasar dari sistem AC. Kenapa perlu heater dan kenapa perlu air conditioning? Ini kita lihat. Wah, satu mobil ini melewati dua iklim atau dua cuaca, dua kondisi yang berbeda. Satu nih panas, satu nih dingin. Maka ketika dia panas, perlu dipanasin nggak dalamnya? Tidak, tetapi perlu didinginkan biar pengemudi tetap nyaman. Ketika suasananya dingin, maka perlu didinginkan nggak? Nah, tapi dia perlu dipanaskan. Nah, maka itu di mobil ada yang namanya heater dan air conditioning. Itu yang dikeluarkan udaranya lewat kisi-kisi di interior mobil ini. Jadi kisi-kisinya ini, kalau orang bilang kisi AC gitu ya, ini sebetulnya bisa keluar dua le. Keluar hawa dingin, sing warnanya biru ini seolah-olah dingin kan ya. Sing warnanya merah ini seolah-olah hawanya panas. Jadi sebetulnya bisa ada dua. Bisa keluar dingin, bisa keluar panas. Tergantung dari cuaca di luar. Gitu ya. Ya, jadi air conditioning fungsinya mendinginkan udara, juga menghilangkan embun yang permukaan kocok, naik pas kena naik mobil, udan-udan kan sering embun tuh. Nah, itu menghilangkan embunnya pakai AC. Kenapa mengembun? Karena hawa di luar lebih dingin. Biar nggak ngembun, maka di dalam dinginkan. Itu prinsipnya. Terus heater untuk memanaskan udara. Jadi ini bisa keluar dingin, bisa keluar panas. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Bagaimana heater bekerja? Bagaimana air conditioning bekerja? Ini adalah prinsip kerja dari heater. Prinsipnya di sini ada mesin. Mesin itu ketika bekerja ada ledakan di dalam ruang bakar atau combustion chamber. Ada ledakan. Kalau ada ledakan, ada panas nggak? Ada panas. Karena itulah di mesin mobil dewasa ini atau sekarang ini pasti ada sistem pendinginnya yang menggunakan pendingin model air atau udara. Pendinginnya pendingin air atau pendingin udara? Ayo. Nek motor kalian tuh pendingin air atau udara? Nah, kalau tapi motor sekarang beda-beda juga ya. Saya kita tak persempit nih. Cek motor-motor tua kayak Honda Supra, Honda Grand, Yamaha Vega, Suzuki Smash. Pendingin udara apa air? Pendingin udara. Dia pakai media air nggak untuk mendinginkan? Nah, kalau motor-motor seperti misalnya Jupiter MX, terus Matic yang baru seperti PCX gitu ya, NMAX itu pendingin udara atau pendingin mesin? Pendingin udara atau pendingin air? Pendingin air. Media pendinginnya utamanya adalah air. Tetapi tentu saja di radiator juga ada nanti pendinginan udara. Tetapi sebetulnya pendinginan utamanya adalah air. Oleh karena itu dinamakan pendingin air. Kalau mobil sekarang sudah tidak ada lagi yang menggunakan pendingin udara tok. Pasti pakai pendingin air. Karena itu yang utama mendinginkan adalah air. Meskipun nanti airnya disirkulasikan terus ada radiator yang kemudian di radiator pakai bantuan udara gitu ya. Tapi sistem utamanya adalah menggunakan media air. Nah, ketika mendinginkan mesin, air di sistem pendingin itu menjadi panas atau tidak? Menjadi panas. Karena dia kan menyerap panas dari mesin. Maka air pendingin itu ketika mobilnya jalan, kira-kira airnya itu dalam kondisi dingin, kayak air kulkas, atau kondisi biasa, kayak banyu neng kolah, atau kondisi panas. Kondisi panas. Kondisinya selalu panas ketika mesin bekerja. Nah, panas dari sistem pendingin air tadi disirkulasikan ke dalam sistem heater. Nah, di dalam sistem heater itu nanti ada yang namanya heater core. Heater core ini dalam bahasa Indonesia apa? Inti pemanas. Jadi inti pemanas dialirkan dalam heater core. Ini ya seperti radiator gitu ya. Kalau radiator tujuannya kan mendinginkan, kalau ini nanti malah mengeluarkan panasnya. Ini mirip-mirip radiator, berbagai kisi-kisi saluran di sini, nanti terus keluar
Ke sini kembali lagi ke mesin. Karena airnya panas untuk manasi mesin tadi, maka kira-kira heater core ini ikut panas nggak? Ikut panas karena dialiri air tadi, ya toh? Ikut panas. Nah, panasnya heater core ini kemudian dilewati oleh angin yang asalnya dari blower fan. Blower, war muter gitu kan, hasil anginnya ada, wes ngelewati si heater core. Setelah melewati heater core, maka panas dari heater core ini akan terbawa oleh angin. Nah, kemudian dikeluarkan dalam outlet tadi, dalam kisi-kisi AC tadi. Maka yang keluar kira-kira udara panas, udara dingin? Udara panas. Itu adalah prinsip kerja dari heater. Nah, sekarang bagaimana prinsip kerja dari AC? Hampir sama sebetulnya dengan ini. Nah, kalau ini yang AC. Kalau dari AC itu adalah asalnya dari kompresor. Kompresor yang nanti kemudian memompa freon. Kemana dipompanya? Nanti melewati berbagai macam gitu ya. Pada akhirnya dia akan sampai ke evaporator. Di evaporator ini freon akan ada dalam kondisi yang dingin. Karena dingin, gitu ya. Nanti kembali lagi kompresor gitu kan. Karena di evaporator ini dingin, maka udara yang asalnya dari blower sama, blower juga lewat angin, lewat evaporator, maka udara yang keluar setelah evaporator akan berhawa dingin. Dingin, keluar ke kisi-kisi AC. Nanti tergantung pintunya ini ya toh. Pintunya mana yang dibuka ya dia lewat situ. Kalau ini dibuka ya dia lewat sini. Ini dibuka dia lewat sana. Ini yang dibuka sekarang yang ini, maka dia lewat sini. Maka kita akan merasakan udara yang panas atau dingin dari kisi-kisi. Saya yang dingin. Itu prinsip dasar kerja air conditioning. Jadi tadi prinsip kerja heater seperti itu, prinsip kerja AC dasarnya ya seperti itu. Tadi kan Bapak terangkan sistem kerjanya AC seperti ini. Tetapi ini hanya gambaran sederhana. Maksudnya sekedar untuk membedakan sistem kerja dasarnya dengan heater. Itu saja maksudnya. Tapi sistem kerja sesungguhnya tidak seperti ini. Ya kurang lebih diperlihatkan dalam video ini. Komponen-komponennya kurang lebih seperti ini. Di Indonesia dan negara-negara yang utamanya beriklim tropis lah ya. Itu ada musim dingin enggak? Enggak ada. Berarti udaranya cenderung panas atau cenderung dingin? Panas. Karena dia panas, cenderung panas, sepanjang tahun panas terus ya. Kalaupun hujan kan dinginnya nggak seberapa. Kita kalau tutup kaca jendela, itu kira-kira terasa dingin atau terasa panas? Walaupun hujan. Tetap panas. Coba tuh kamu tutup jendelanya semua itu kaca itu, kamu dalam mobil walaupun di luar hujan tetap masih terasa panas. Beda kalau musim dingin di negara-negara yang memang ada musim dingin, sangat dingin. Maka walaupun kalian tutup jendela semuanya, kalian dalam mobil tetap dingin suasananya. Karena itu mereka perlu heater. Nah kalau di negara tropis seperti Indonesia perlu heater enggak? Tidak. Karena itu banyak pabrikan yang kemudian menghilangkan heater ini. Kan ini ada komponennya ya. Komponen ini kan makan biaya, belum produksinya dan lain sebagainya. Akhirnya ada biaya produksi, biaya komponen, kemudian nanti biaya perawatan dan lain sebagainya. Kalau itu ada, kemudian nggak dipakai, merugikan nggak kira-kira? Merugikan. Nah, karena itu ini nggak ada, ini dicabut, hilangkan. Kemudian yang ada di negara-negara tropis seperti Indonesia itu nanti hanya air conditioning. Oleh karena itu heater kita tidak akan mempelajari lebih lanjut detailnya bagaimana, karena di Indonesia juga kalian tidak akan menjumpai, kecuali mobil-mobil yang impor gelondongan dari luar yang tidak dirakit di Indonesia gitu ya. Kalau impor gelondongan dari luar kan itu mobil bisa jadi untuk
untuk berbagai negara toh. Artinya semua fasilitasnya ada. Jadi mungkin kalian semua heater nanti di mobil-mobil yang itu biasanya impor gelondongan atau istilahnya CBU. CBU. Apa tuh CBU? Kalian pernah dengar nggak? Ada CBU, ada CKD. Belum. Ya, cah otomotif belum. Ada CBU, ada CKD. Kalau CBU itu completely build up. Berarti dia masuk di Indonesia gelondongan wis bentuk mobil. Oke. Kalau CKD apa? CKD itu completely knockdown. Artinya datang, bisa jadi komponennya dari Indonesia, bisa jadi masuk komponen dari luar tapi dirakit di Indonesia. Intinya perakitan di Indonesia. Nah, kalau yang perakitan di Indonesia, rata-rata heaternya sudah dihilangkan. Hanya ada tadi air conditioning. Tetapi kalau yang build up, mungkin kalian masih akan menemui yang ada heaternya. Ya, kalau ada heaternya itu ya nggak usah dinyalakan heaternya. Kalau kalian nyalakan malah panas nanti keluarnya. Udara panas, malah tambah panas. Nah, oleh karena itu, kita hanya akan mempelajari lebih detail, lebih lanjut mengenai air conditioning. Oke, di air conditioning ini itu kita akan mempelajari lebih lanjut. Kok bisa freon yang dari kompresor ini dingin? Atau nanti kembali lagi kok masuk ke sini lagi dingin lagi. Bagaimana prinsip kerjanya? Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe.